Hampir 5 tahun memimpin Bali sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbilang berhasil membawa Bali ke arah yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelestarian budaya Bali, serta mampu membangun tata kelola desa adat dengan berbagai regulasi yang pro Krama Bali. Nah, keseluruhan pencapaian pembangunan Bali itu ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah capaian pembangunan dari 5 program prioritas, kemudian program pendukung baik itu infrastruktur, kemudian perekonomian maupun sistem keamanan. Dari 44 tonggak peradaban Bali era baru itu kalau kita kelompokkan menjadi 7. Yang pertama terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia Bali. Yang keempat adalah pembangunan perekonomian dan pariwisata. Yang kelima adalah teknologi digital. Yang keenam infrastruktur. Yang ketujuh adalah sistem pemerintahan. Nah, kemudian terkait dengan tonggak peradaban Bali era baru yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia Bali, itu ada SDM Bali Unggul. Jadi seperti kita ketahui secara historis dan sosiologis, Krama Bali merupakan manusia unggul yang memiliki kualitas, integritas dan loyalitas dengan nilai kebudayaan yang tinggi. Nah, bagaimana ini bisa kita bangun kembali? Sekarang Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster telah mengembangkan konsep yang namanya SDM Bali Unggul, yang mana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali agar SDM Bali berkualitas, berintegritas dan bersaing tinggi. Dan ini akan dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai muatan dalam pendidikan formal maupun informal. Nah, kemudian juga sebagai penanda Bali era baru, seperti yang kita lakukan setiap bulan Juni, Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster dengan berani, lugas dan terbuka menjadikan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno untuk menyebarluaskan dan membumikan ide, pemikiran, gagasan, cita-cita dan ajaran Bung Karno kepada seluruh masyarakat Bali. Itu tonggak yang ke-30. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya terkait dengan banyak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Bali, baik secara pribadi maupun secara komunal, yang selama ini belum mendapat perhatian yang serius. Jadi sering terjadi karya cipta Krama Bali dengan sengaja diklaim, kemudian dijiplak, dipalsukan, dan dikomersialkan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sesungguhnya sangat merugikan penciptanya dari sisi pelindungan karya intelektual, kemudian produk dan nilai ekonomi. Jadi oleh karena itu melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah, pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi perolehan hak cipta, baik hak cipta ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, serta pendaftaran paten, merek, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional Bali. Jadi Bali sebenarnya sudah memiliki sistem pengobatan tradisional, baik ramuannya, kemudian teknologinya, kemudian juga referensi-referensi yang kaya dimiliki oleh masyarakat Bali. Jadi oleh karena itu Pak Wayan Koster secara jenial memberdayakan kesehatan tradisional Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019.
Kemudian juga sudah dibangun unit pelaksana teknis atau UPT untuk memproduksi obat herbal seperti yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yaitu P4TO yang ada di Bangli, kemudian di Karangasem dan Tabanan. Dan sudah dikukuhkan juga asosiasi profesi pengobat tradisional yang dikenal dengan Gotre Pangusade. Kemudian masih terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, sebagai salah satu tonggak peradaban penanda Bali era baru adalah sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali. Banyak kita ketahui sering terjadi kasus penipuan yang merugikan dan mengorbankan pekerja migran Indonesia Krama Bali setelah bekerja di negara tujuan. Jadi ini juga menjadi perhatian Pak Gubernur, bagaimana kita melakukan pelindungan terhadap pekerja migran asal Bali. Jadi Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan, yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 12 tahun 2021 tentang sistem pelindungan pekerja migran asal Bali yang tentunya diikuti dengan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan. Yang pertama, dibangun sistem aplikasi digital tentang database pekerja migran asal Bali dari hulu sampai hilir. Kemudian diterbitkan kartu pekerja migran Krama Bali. Jadi ini kebijakan dan langkah-langkah konkret dari pemerintah Provinsi Bali atas kepemimpinan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster terkait dengan pelindungan tenaga migran asal Bali atau tenaga migran Krama Bali.